Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah, adik-adik pelajar yang sedang libur, mahasiswa dalam perjalanan menuju kampus atau sudah di kampus, yang menuju tempat bekerja di kantor, atau di usaha sendiri di pemerintahan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 670 ayat 4. Tolong ni roham mana mengunjarmu tunggus masundang mi tupal hangoluan iradi dimu tunggus masundang mi tunggus berita nauli mendungai namo domi tunggus berita nauli mendungai namo domi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Renungan harian Senin 29 Juni 2020 dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 41 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali waktu murid-murid Yesus memperlihatkan sikap yang menyesatkan. Yesus memperingatkan mereka agar mereka tidak menularkan sikap mereka itu kepada anak-anak kecil yang percaya, yaitu orang sederhana yang memberi secangkir air. Untuk tidak menyesatkan orang lain, mereka harus membuang sikap yang menyesatkan itu dari diri mereka sendiri, entah oleh tangan, entah oleh kaki, atau oleh mata. Tentu, Yesus melihat hati sebagai sumber kenajisan, menggunakan ketiga anggota tubuh ini sebagai kiasannya. Dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan mata, kehendak manusia dinyatakan, termasuk kehendak untuk berkuasa. Intinya, bahwa membuang dosa dari kehidupan kita ibarat kehilangan anggota tubuh, diwakili oleh tangan, kaki, atau mata. Alasan yang mendorong pembuangan dosa yang menyakitkan itu cukup keras, karena akan ada dua akhir kehidupan manusia, yaitu masuk dan hidup dalam kerajaan Allah, atau masuk Gehenna atau neraka. Gehenna adalah lembah Ben Hinnom di sebelah selatan dari Yerusalem, yang menjadi tempat pembuangan sampah. Di sana pernah ada praktek menjijikkan seperti mengorbankan anak kecil. Yeremia pasal 7 ayat 31 atau Yesaya 66 ayat 24. Sebagai tempat sampah, di sana ada ulat dan api yang tidak pernah mati.
Makanya tempat itu menjadi kiasan lazim bagi orang Yahudi untuk tempat pembuangan manusia yang ditolak dari kerajaan Allah. Maksud Yesus jelas, lebih baik hidup kekal bagi orang yang cacat tubuh daripada mati secara utuh tetapi masuk neraka Gehenna. Maksudnya bukan anggota tubuh yang berdosa yang dipotong, tetapi dosa dalam hati. Karena jika membiarkan dosa, akibatnya akan menjadi lebih serius. Para pengikut Yesus diajak membuang dan memotong sikap-sikap yang menyesatkan dan merendahkan. Dasar perjuangan itu ialah pengorbanan Yesus sendiri, bahwa yang dicari Yesus, yang cocok dengan cara Yesus mendatangkan kerajaan Allah, ialah hidup berdamai. Hidup berdamai dilihat ketika seseorang menghargai yang kecil seperti anak, dan ketika dalam pelayanan menghargai mereka yang mampu membantu dan memberi minum. Saudara-saudara, datanglah di kebaktian keluarga di gereja Anda. Kunjungilah saudaramu dan bersyukurlah, walau tuan rumah hanya mampu menyediakan segelas air putih. Bersyukurlah, walau temanmu hanya mampu mentraktirmu hanya segelas air putih. Miliki dan sediakanlah selalu segelas air putih untuk kau bagikan kepada saudaramu yang lain yang membutuhkannya. Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkannya untuk menerima kami dalam kerajaan-Mu di surga. Jauhkanlah dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami bersyukur. Berilah kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda bahwa kami menjadi anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 670 ayat 4. Dengan penuh kasih beritakanlah, kirimlah terang-Mu, hidup yang kekal bagimu di surga, kirimlah terang-Mu, kirimlah terang Injil kabar baik, menerangi yang gelap, kirimlah terang Injil
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.